Hai semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Dan yang pertama tentang hubungan konsumen dan produsen. Kedua, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Yang ketiga, hak perlindungan terhadap konsumen. Dan yang terakhir, bisnis dan perlindungan konsumen. Saya akan menjelaskan yang pertama, hubungan konsumen dan produsen. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Dengan adanya persepsi konsumen adalah raja, bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar, karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan, baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan atau produsen. Kenyataan ini sesungguhnya memberikan isyarat paling kurang 2 hal, yaitu yang pertama, pasar yang bebas dan terbuka pada akhirnya menempatkan konsumen benar-benar sebagai raja. Dan yang kedua, prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melayani konsumen secara baik dan memuaskan mempunyai tempat pijakan yang nyala dalam bisnis global yang bebas dan terbuka. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen yang disebut sebagai hak kontraktual. Dan hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memiliki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Termasuk di sini setiap pihak harus tahu hak dan kewajiban apa, konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, angka waktu dan lingkup kontrak, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lainnya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Dan yang keempat, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Lalu materi yang kedua yaitu teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya seorang konsumen dalam memberi sebuah produk elektronik seperti telepon seluler. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan adalah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut.
Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam yang pemakaiannya sehari-hari. Lalu ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama, faktor mempengaruhi lancarnya pelayanan, yaitu A. Tersedia karyawan yang baik. Karyawan pelanggan juga tergantung dari petugas harus ramah, sopan, dan menarik. Di samping itu, petugas harus cepat tanggap, pandai bicara, menyenangkan serta pintar. Petugas juga harus mampu mengikat dan mengambil hati pelanggan hingga pelanggan semakin tertarik. Demikian juga, kerja harus cepat dan cekatan. Lalu B, tersedia sarana dan prasarana yang baik. Pelanggan ingin dilayani secara prima. Untuk melayani pelanggan, salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki suatu perusahaan. Meja dan kursi harus nyaman untuk diduduki. Udara dalam ruangan juga harus tenang, tidak berisik dan sejuk. Kelengkapan dan kenyamanan sarana dan prasarana ini akan mengakibatkan pelanggan nyaman untuk berurusan dengan perusahaan. Lalu yang C, bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, petugas harus mampu melayani dari awal sampai tuntas. Pelanggan akan merasa puas. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, dan kendaraan bermotor dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini, produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak dapat mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan membeli. Dan yang keempat, hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Dan yang kelima, hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang digunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan.
Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk, yaitu yang pertama ada kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk. Dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Lalu yang kedua ada harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Menurut Gerald dan Klonowski, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil, yaitu yang pertama ada penipuan, persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Prinsip harga ditentukan oleh pasar, biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga. Lalu yang kedua ada ketidaktahuan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Misalnya harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dan kenyataan diskon. Promosi beli dengan satu harga dapat dua produk. Pengusaha restoran yang tidak mencetak harga pada menu makanannya. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan kuasa. Contohnya pengusaha besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pelanggan kecil. Yang keempat, manipulasi emosi. Misalnya pengusaha pemakan yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada pengemasan dan pemberian. Pemberian label produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada bisnis dan perlindungan. Bisnis dan perlindungan. Konsumen di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun, terlepas dari persaingan yang kuat, para pelanggan pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu, pemerintah kita membuat peraturan sebagai berikut. Yang pertama, UUD Periklanan. Dan yang kedua, UUD Keamanan dan Kesehatan Produk. Lalu yang ketiga, UUD menyangkut mutu produk dan lain-lain. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan jasa untuk tersedia dalam masyarakat.
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Salah satu hal positif yang ditempuh di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk dan jasa. Dengan hadirnya YLKI ini, pengusaha akan berhitung lebih seksama untuk menawarkan barang kepada konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan, dan juga kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat hakikat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa, lalu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Lalu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Lalu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan selanjutnya meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Lalu selanjutnya ada asas perlindungan. Adapun asas perlindungan konsumen antara lain. Yang pertama, asas manfaat. Mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu ada asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Lalu ada asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Dan selanjutnya ada asas keamanan dan keselamatan. Konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Lalu selanjutnya ada kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis. Pelaku bisnis barang beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen. Ada dua alasan perangkat pengendalian terutama tertuju pada produsen dalam hubungannya dengan konsumen. Yang pertama ada hubungan antara konsumen atau pelanggan di satu pihak dan pemasok, produsen dan penyalur barang atau jasa tertentu di pihak lain. Konsumen atau pelanggan terutama berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk digunakan. Lalu yang kedua, dalam kerangka bisnis sebagai profesi, sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang kebutuhan hidupnya secara profesional. Nah, sekian cukup itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya menggunakan sumber referensi dari
Yang pertama, Ari Effendi dan Hamid Edi Suwandi, pengantar teori konsumen dan harga, Yogyakarta, BPFE Universitas Islam Indonesia 2001. Yang kedua, Nasution AZ, konsumen dan hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan tahun 2000. Dan yang ketiga, Nasution AZ, hukum perlindungan konsumen, Jakarta, Diadit Media tahun 2002. Yang keempat, Suseno Fras Magnis, J. Sujati Juandono dan Wahyudi, Prakarsa tahun 1994, Etika Bisnis dalam Dasar dan Aplikasinya, Jakarta, Grasindo. Dan yang terakhir, Bertens K. 2000, pengantar Etika Bisnis di Jakarta, Kanisius. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dujayanti, NIM 2111100003039. Sampai jumpa kembali guys, bye-bye.